Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai apa itu sistem endokrin. Sebelum lanjut ke materi, berikut ini adalah anggota dari kelompok 4. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar dan organ yang memproduksi dan melepaskan hormon, termasuk hormon tiroid dan hormon seks. Hormon-hormon ini mengendalikan banyak fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem endokrin. Yang pertama yaitu sistem endokrin termasuk kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus, tetapi langsung menyalurkan hormon ke cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, melakukan sekresi lebih dari satu hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga yaitu terdapat beberapa sel sekretori yang ditopang oleh jaringan ikat dan dikelilingi oleh pembuluh darah. Yang keempat yaitu masa menghasilkan hormon cenderung berbeda-beda. Ada yang seumur hidup dan ada juga yang masa tertentu. Yang kelima yaitu sekresi hormon dapat dipicu dan dihambat hormon lainnya. Fungsi utama sistem endokrin adalah menghasilkan dan mengeluarkan hormon yang berperan penting dalam mengatur serta mengendalikan berbagai proses vital dalam tubuh, mulai dari pengaturan metabolisme energi, pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental, keseimbangan cairan elektrolit, fungsi reproduksi, hingga mekanisme respon tubuh terhadap stres. Dengan demikian, sistem endokrin menjaga kestabilan lingkungan internal, homeostasis, agar seluruh organ dan sistem tubuh dapat bekerja secara optimal dan selaras. Yaitu yang pertama, mengatur metabolisme, mengontrol penggunaan energi seperti karbohidrat, lemak, protein. Contohnya, hormon tiroid mengatur laju metabolisme. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan, membantu proses pertumbuhan fisik, perkembangan organ, dan pematangan seksual. Contohnya, hormon pertumbuhan, hormon seks. Yang ketiga, mengontrol reproduksi, mengatur fungsi sistem reproduksi, siklus menstruasi, spermatogenesis, kehamilan, dan laktasi. Yang keempat, menjaga keseimbangan internal tubuh, mengontrol kadar gula darah, cairan, elektrolit, dan tekanan darah. Contohnya, insulin, ADH, aldosteron. Yang kelima, respon terhadap stres, membantu tubuh beradaptasi terhadap stres fisik maupun emosional. Contohnya, kortisol dan adrenalin. Jadi, singkatnya, sistem endokrin berfungsi sebagai pengatur utama aktivitas tubuh melalui hormon agar tubuh tetap seimbang dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Pembahasan selanjutnya adalah komponen utama sistem endokrin. Memiliki 3 komponen utama, sistem ini berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi dengan cara melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Yang pertama adalah kelenjar endokrin, bertugas memproduksi dan melepaskan hormon. Contohnya adalah pankreas yang menghasilkan insulin atau tiroid yang menghasilkan hormon metabolisme. Yang kedua adalah hormon, bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi dalam tubuh. Hormon dilepaskan ke aliran darah untuk mencari sel targetnya. Yang ketiga adalah sel target, sel atau organ yang memiliki reseptor khusus untuk hormon tertentu. Hormon hanya akan bereaksi dan memicu respons pada sel target yang cocok, seperti kunci yang hanya bisa membuka gembok yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada di dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang berada di dalam otak. Nama lain dari hormon pertumbuhan sendiri yaitu hormon somatropin. Disebut juga dengan growth hormone. Hormon pertumbuhan sendiri berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pada anak-anak dan remaja, sementara pada orang dewasa, hormon pertumbuhan berperan dalam menjaga metabolisme tubuh. Kekurangan dari hormon pertumbuhan pada awal pertumbuhan bisa menyebabkan bayi kerdil dan tumbuh kurang normal. Sebaliknya, jika terlalu banyak hormon pertumbuhan bisa menyebabkan anak-anak mengalami gigantisme, yaitu pertumbuhan yang lebih tinggi dari normal. Yang kedua, ada hormon insulin yang berasal dari pankreas. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas saat kadar zat gizi tertentu dalam aliran darah seperti gula, lemak, dan asam amino meningkat.
Fungsi hormon insulin dalam tubuh yaitu untuk menurunkan kadar gula darah, asam lemak bebas, dan asam amino serta membantu penyimpanannya. Nah, dengan adanya insulin ini, sel-sel tubuh manusia akan menggunakan gula sebagai sumber energi. Namun, insulin yang terlalu rendah atau tidak ada sama sekali akan menyebabkan gula darah tinggi atau hiperglikemia, dan inilah yang akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus alias kencing manis. Yang ketiga yaitu ada hormon tiroid yang berasal dari kelenjar tiroid. Hormon tiroid terdiri dari dua jenis hormon yaitu tiroksin T4 dan triodotironin T3 dari kelenjar tiroid yang bekerja sama mengatur metabolisme tubuh. Tiroid juga berfungsi untuk mengatur penggunaan lemak dan karbohidrat, mengendalikan suhu tubuh, mengatur denyut jantung, dan membantu produksi protein. Gangguan pada kelenjar tiroid dikenal sebagai penyakit tiroid. Ini terjadi saat kelenjar menjadi kurang aktif maupun terlalu aktif. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penyakit autoimun, infeksi virus atau bakteri, dan efek samping dari pengobatan tertentu. Selanjutnya yaitu ada hormon paratiroid yang berasal dari kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid juga disebut dengan singkatan PTH yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di belakang kelenjar tiroid yang berada pada leher. Hormon paratiroid berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Selain untuk tulang, mineral ini juga berfungsi dalam proses pembekuan darah dan kontraksi otot. Saat kalsium darah rendah, hormon paratiroid akan meningkatkan pelepasan mineral kalsium dari tulang sambil meningkatkan penyerapan mineral pada usus dan ginjal. Gangguan hormon paratiroid bisa memicu kejang otot dan saat memengaruhi otot pernafasan, timbul gagal nafas yang mungkin berujung pada kematian. Yang kelima, ada hormon kortisol yang berasal dari kelenjar adrenal. Tubuh manusia juga punya steroid alami yang disebut hormon kortisol. Ini merupakan salah satu jenis hormon dari kelenjar adrenal yang terletak pada ginjal. Kortisol juga dikenal sebagai hormon stres karena hormon ini dikeluarkan sebagai respons saat tubuh berada dalam keadaan stres. Fungsi hormon kortisol sangat penting dalam metabolisme dan sistem imun. Kehadiran kortisol sendiri akan meningkatkan pemecahan cadangan makanan dalam tubuh dan menjadikan kadar gula darah, lemak, dan asam amino meningkat dalam darah karena tubuh membutuhkannya sebagai sumber energi dalam keadaan stres. Yang keenam, yaitu ada hormon aldosteron yang juga berasal dari kelenjar adrenal. Aldosteron juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ion natrium atau garam dan kalium tubuh. Pengeluaran hormon ini terjadi saat kadar natrium dalam darah berkurang, sedangkan kadar kalium darah lebih tinggi. Hormon ini akan memerintahkan ginjal untuk menyerap kembali natrium dan membuang kelebihan kalium ke dalam urin. Penyerapan natrium berimbas pada peningkatan cairan tubuh, dan kondisi ini bisa meningkatkan tekanan darah pada tubuh kita. Yang ketujuh, ada hormon reproduksi yang berasal dari kelenjar pituitari. Hormon reproduksi memengaruhi fungsi seksual dan kesuburan. Terdapat 3 jenis hormon penting dalam reproduksi, yaitu testosteron pada pria, serta estrogen dan progesteron pada wanita. Testosteron merupakan hormon seks pria yang diproduksi oleh testis dan dengan fungsi memunculkan karakteristik tubuh pria selama pubertas. Selain itu, testosteron membantu proses pembentukan sperma, dan hormon estrogen yang dihasilkan oleh indung telur atau ovarium berperan dalam memunculkan perubahan fisik wanita selama pubertas dan mengontrol siklus menstruasi. Tubuh wanita juga memproduksi hormon progesteron yang berperan dalam mempersiapkan dinding rahim atau endometrium untuk kehamilan. Mekanisme kerja hormon endokrin. Awalnya, kelenjar endokrin, seperti kelenjar tiroid atau pankreas, memproduksi hormon. Hormon tersebut kemudian disekresikan ke pembuluh darah. Hormon ini bergerak ke seluruh organ dan jaringan dalam tubuh, namun hanya sel tertentu yang akan meresponnya, yang disebut dengan sel target. Sel target ini mempunyai protein reseptor yang spesifik untuk hormon tertentu seperti konsep gembok dan kunci. Setelah hormon berikatan dengan reseptor, terjadi perubahan dalam sel yang berupa efek cepat dan efek tertunda. Gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Kadar gula darah yang tinggi akibat masalah produksi insulin.
diabetes tipe 1 yang mana ada defisiensi insulin, dan diabetes tipe 2 yang awalnya kelebihan insulin lalu defisiensi insulin termasuk di antaranya. Yang kedua, kelainan menstruasi. Menstruasi tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi. Beberapa penyebabnya antara lain sindrom ovarium polikistik atau PCOS, adenoma hipofisis, atau kegagalan ovarium primer. Yang ketiga, yaitu masalah tiroid. Terjadi ketika kelenjar terlalu aktif atau hipertiroidisme atau kurang aktif hipotiroidisme. Nodul tiroid umum terjadi, tetapi kanker tiroid jarang terjadi. Yang keempat, masalah paratiroid, yaitu pembesaran satu atau lebih kelenjar paratiroid dapat menyebabkan tingginya kadar kalsium dalam darah atau yang disebut dengan hiperkalsemia. Yang kelima, adenoma hipofisis, yaitu tumor kelenjar hipofisis yang dapat memproduksi hormon tertentu secara berlebihan atau menyebabkan defisiensi hormon. Tumor ini bisa berukuran kecil yang disebut dengan mikroadenoma atau besar yang disebut dengan makroadenoma. Yang keenam, tumor neuroendokrin. Jarang terjadi pada tumor kelenjar endokrin tertentu, yang biasanya terjadi pada kelenjar adrenal, pankreas, atau usus halus. Tumor ini dapat berupa pelepasan adrenalin berlebih oleh kelenjar adrenal atau berlebihan hormon 5-HIAA dari tumor karsinoid yang menyebabkan diare dan kemerahan pada kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.